kosong, opini tanpa dasar yang kuat, opini yang mendiskreditkan gubernur, yang merendahkan harkat dan martabat gubernur Papua, Bapak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB. KPK harus kita dukung penuh untuk pemberantasan korupsi, tapi bekerja tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari oknum-oknum yang berada di partai penguasa hari ini di Jakarta. Situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Kita sedang mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan pra-peradilan kalau dimungkinkan sehubungan dengan penetapan tersangka yang tanpa meminta keterangan terlebih dahulu. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Koya, karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Soalnya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Muldoko respons demo bela Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan ada kemungkinan pengerahan TNI untuk merespon unjuk rasa warga yang melindungi Gubernur Papua Lukas NMB. Muldoko mengatakan siapapun harus mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan hukum. Dia berkata tidak ada pengecualian, termasuk bagi Lukas. Muldoko enggan menghakimi Lukas di depan publik, namun ia mengingatkan siapapun harus menghormati proses hukum. Dia menegaskan kasus gratifikasi Lukas bukan politisasi. Muldoko menyampaikan kasus itu betul-betul persoalan hukum. Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi. Meski sudah berstatus tersangka, Lukas belum kunjung ditahan. Lukas juga sempat mangkir dari pemanggilan KPK. Sejumlah demonstrasi digelar di Papua untuk menolak penangkapan Lukas. Adu strategi dua kingmaker di balik seteru Dewan Kolonel versus Dewan Kopral. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pilihan mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan direstuinya sebagai calon presiden dari PDIP. Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi kingmaker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sikap pertama yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya. Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak Pandora milik Jokowi. Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan? Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, begitu pula sebaliknya. Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan beresiko memecah loyalitas di dalam PDIP. Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak Pandora pilihan politik Megawati. Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya. Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo. Namun pelan-pelan exit strategi juga mulai diambil Mega. Puan sudah mulai melakukan silaturahmi ke politik beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain. Pertama, untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan, kedua untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan yang bisa menyaingi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya. Dan ketiga, tentu untuk mengendorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi mengendorse-nya. Jadi dalam konteks inilah kita sebenarnya bisa memahami mengapa Puan memilih Surya Paloh sebagai tujuan silaturahmi pertamanya bulan Agustus 2022 lalu. Di satu sisi, Surya Paloh memiliki posisi politik tersendiri di dalam peta politik nasional kita karena berkapasitas
melakukan terobosan politik yang bisa mengubah permainan. Tapi di sisi lain, Surya Paloh juga sosok yang berada cukup dekat dengan politik dengan Jokowi, yang pengaruhnya tidak bisa diremehkan begitu saja. Konon, kabarnya tangan ajaibnya mampu menahan Menteri Pertanian agar tidak masuk ke dalam daftar nama yang reshuffle oleh Presiden Jokowi tempo hari. Dengan kata lain, pilihan Megawati untuk mendorong Puan bersilaturahmi dengan Surya Paloh yang notabene adalah endorse Anies Baswedan merupakan langkah politik strategis yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Megawati memang berbeda pilihan politik terkait calon presiden. Jika rumor tentang pemasangan Puan Anies benar adanya dan benar-benar diumumkan oleh Nasdem bulan November 2022 nanti, maka langkah pertama Megawati nampaknya sudah berhasil, yakni menggunakan pihak ketiga untuk mengendorse Puan Maharani. Dan akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi karena endorsement tersebut datang dari salah satu figur politik penting yang berada di belakang Jokowi selama ini. Dengan begitu, untuk sementara waktu Megawati bisa terhindar dari konflik terbuka dengan Jokowi. Tapi di sisi lain, kepentingan politiknya tetap bisa maju satu langkah dibanding Jokowi, alias seperti yang setelah saya sampaikan pada opini sebelumnya, Puan berhasil merangsek atau langkah dibanding Ganjar Pranowo. Lantas, apakah pilihan strategi Mega dan Puan tersebut diambil tanpa sebab? Tentu ada sebabnya. Saya menduga sikap tersebut adalah reaksi atas terobosan populis Jokowi di akhir Agustus 2022 lalu. Jokowi mencoba memecah kebuntuan dengan cara menghimpun langsung aspirasi bakal calon presiden penerusnya via musra alias musyawarah rakyat di Bandung dan konon akan berlanjut di Sulawesi dalam waktu dekat. Langkah Jokowi yang mencoba menggandeng langsung para pemilih dan menentukan siapa kandidat yang akan menggantikannya, saya kira adalah gambaran dari sikap Jokowi yang sudah mulai kurang sinkron dengan partai, terutama PDIP, terkait bakal calon presiden yang akan mereka usung di tahun 2024. Terobosan Jokowi memang cukup kreatif, tapi nampaknya belum mampu mengubah peta besar pencapresan para kandidat karena tidak kompatibel dengan amanat perundang-undangan. Masalahnya apapun besar relawan yang dihimpun, jika tidak terkoneksi dengan segera dengan partai atau koalisi partai-partai, maka akan sulit untuk bergerak ke level selanjutnya. Menurut hemat saya, alangkah lebih baik bagi Jokowi, begitu pula Ganjar Pranowo, untuk segera menemukan pihak ketiga layaknya yang dilakukan oleh Megawati. Jika Jokowi memang tidak mendukung Puan, tapi pendukung pihak lain, katakanlah Ganjar Pranowo, maka kebuntuan konstitusional ini harus diatasi segera. Jokowi bisa saja bermain halus untuk mendorong KIB segera mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai salah satu pilihan pertamanya untuk dimajukan sebagai Capres 2024. Jika itu bisa terjadi, maka level permainan akan segera naik peringkat tanpa seteru terbuka antara Jokowi dan Megawati. Memang KIB sedikit goyang pasca Soeharto Monoarfa dilansirkan sebagai ketum PPP, tapi dengan masuknya nama Ganjar ke dalam daftar capres utama KIB, akan sangat besar peluang KIB mendapatkan partai lain untuk jadi anggota koalisi baru, karena KIB dinilai memiliki kandidat yang memiliki potensi menang cukup tinggi sekelas Ganjar Pranowo. Terobosan kepartaian semacam itu sangat diperlukan Jokowi dan Ganjar, karena jika tidak, maka yang akan terus beradu urat syaraf adalah para pendukung Puan dan Ganjar Pranowo, seperti dalam kasus mencuatnya isu Dewan Kolonel versus Dewan Kopral.